Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya semuanya sehat ya. Jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks laporan percobaan dengan subbab menelaah struktur teks laporan percobaan. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar proses pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan baik. Silakan kalian siapkan catatan kalian, kemudian kalian catat dengan rapi materi yang akan Ibu sajikan, karena nanti sewaktu-waktu catatan kalian akan Ibu koreksi satu persatu. Model teks laporan percobaan. Masih ingatkah kalian dengan materi yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan? Sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan mengenai struktur teks laporan percobaan. Strukturnya terdiri atas tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan juga kesimpulan. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan kembali model-model struktur dari teks laporan percobaan. Apa saja itu? Yang pertama, model laporan percobaan dengan praktik. Jadi, kalau struktur ini sudah yang sering Ibu pernah jelaskan dan juga sudah Ibu berikan contohnya. Ya, yang pertama tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan juga kesimpulan. Ketika kalian ingin membuat suatu percobaan atau ingin mempraktikkan suatu percobaan, inilah struktur yang harus kalian gunakan. Jadi harus ada tujuannya apa dari percobaan tersebut, alat dan bahannya apa saja, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa, lalu kesimpulannya. Model yang kedua adalah model laporan dengan pengamatan atau observasi. Model laporan ini terdiri atas pernyataan umum dan juga uraian. Model ini digunakan ketika kalian ingin membuat teks laporan percobaan hanya dengan mengamati makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau bahkan objek-objek benda yang lain seperti yang ada di luar angkasa. Itu boleh menggunakan struktur kedua ini, pernyataan umum dan juga uraian. Tapi, ketika kalian ingin misalkan membuat suatu percobaan dengan praktiknya langsung, struktur, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan inilah yang harus kalian gunakan. Jadi, kalian boleh pilih salah satu struktur yang ingin kalian gunakan tergantung dari teks yang ingin kalian buat gitu. Jadi kalian boleh pilih salah satu tergantung dari teks yang ingin kalian buat, entah itu ingin praktik langsung atau hanya dengan pengamatan. Berdasarkan model-model teks laporan yang telah disajikan tadi, dapat disimpulkan struktur utama teks laporan adalah model laporan dengan pengamatan, yaitu pernyataan umum dan uraian. Kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya pada buku paket halaman 24. Struktur teks laporan. Pernyataan umum adalah bagian berisi informasi yang mendeskripsikan secara umum tentang sesuatu yang menjadi bahan percobaan. Tahap ini merupakan tahap pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Uraian
adalah bagian yang berisi gambaran mengenai sesuatu yang menjadi bahan percobaan dan dibahas secara lebih rinci, mengulas bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus lainnya. Contoh dari teks laporan dan strukturnya dapat kalian lihat pada buku paket halaman 20. Kita akan mulai menelaah struktur dari teks laporan percobaan. Nah, kalian perhatikan teks yang telah disajikan. Kalian juga bisa lihat teks laporan ini pada buku paket halaman 21. Kelelawar. Bagian pernyataan umumnya berisi, kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1.000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Nah, coba kalian perhatikan pada struktur pernyataan umum. Di sini dia mendeskripsikan mengenai suatu objek, yaitu kelelawar. Di sini kelelawar dijelaskan secara umum atau dibahas secara umum. Itu untuk struktur pada pernyataan umum. Kemudian pada uraiannya, di sini dia menguraikan dari segi penampilan, kebiasaan makan, kapasitas, dan juga perkembangbiakan. Pada uraian ini, dia menggambarkan sesuatu yang dibahas secara lebih rinci gitu. Nah, setelah kalian mengamati teks laporan dengan judul kelelawar, nah sekarang coba kalian perhatikan pertanyaan telaah berikut pada buku paket halaman 22. Di sana ada pertanyaan, bagaimana informasi bagian pernyataan umum yang dikembangkan pada teks kelelawar tadi? Coba kalian bandingkan dengan teks Venus. Teks Venus ini ada pada halaman 20 di buku paket. Jawabannya adalah lebih jelas. Jadi teks laporan mengenai kelelawar ini, informasinya dia lebih jelas. Sedangkan kalau pada teks Venus, itu pernyataan umum yang berisi informasinya itu masih belum lengkap ya, atau belum jelas. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara pembagian uraian teks kelelawar? Jawabannya, pembagian uraiannya mencakup tentang penampilan, kebiasaan makan, kapasitas, dan juga perkembangbiakan. Jadi uraiannya dijelaskan lebih rinci ya pada teks kelelawar. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kata teknis nokturnal dan pupil? Carilah informasi tentang kata tersebut. Nah, jawabannya, nokturnal itu adalah hewan yang tidur pada siang hari dan aktif pada malam hari. Nokturnal dapat diganti dengan istilah hewan giat malam. Kebalikan dari nokturnal disebut diurnal. Pupil adalah bagian bulat di tengah mata, kadang disebut dengan anak mata. Nah, kalau kata teknis atau istilah ini bisa kalian lihat pada KBBI ya. Untuk pertanyaan berikutnya, dapatkah kamu menambahkan informasi tentang kelelawar khas daerahmu? Tuliskan tambahanmu tentang kelelawar di daerahmu. Jawabannya, barong, jenis kelelawar pemakan serangga. Nama jenis kelelawar barong, kelelawar ladam, kalong, kelelawar ekor trubus,
vampir palsu, kelelawar muka cekung, kelelawar biasa, dan kelelawar bibir keriput. Nah, kalau informasi tentang kelelawar di daerah ini juga bisa kalian lihat pada internet, ya. Kemudian, pertanyaan yang terakhir. Di beberapa daerah dikenal nama kampret dan kalong. Jenis kelelawar yang manakah itu? Adakah khas dari daerahmu? Jawabannya, codot adalah nama umum bagi jenis kelelawar pemakan buah. Codot bersama dengan kalong, nyap, paniki, dan sebangsanya tergolong kelelawar besar. Di Indonesia bagian timur, kelelawar disebut paniki, niki, atau lawa. Orang Sunda menyebutnya kampret. Orang Jawa menyebutnya lowo, lawa, atau codot. Dayak Kalimantan menyebutnya cecadu atau kusing. Orang Lombok menyebutnya bukal. Nah, itulah pertanyaan telaah yang berkaitan dengan teks laporan percobaan yang berjudul tentang kelelawar. Jadi, dari teks laporan ini banyak informasi yang kita dapat peroleh. Setelah tadi kalian memperhatikan teks laporan mengenai kelelawar, nah kali ini coba kalian perhatikan lagi model berikutnya yang lebih jelas dan lebih rinci. Judulnya adalah Rantai Makanan di Antartika. Untuk teks ini dapat kalian lihat pada buku paket halaman 22. Nah, nanti kalian coba bandingkan yang mana yang lebih jelas, yang mana yang lebih rinci dari kedua teks tersebut, dari yang kelelawar dan juga yang rantai makanan di Antartika. Di mana letak perbedaannya? Untuk pernyataan umum, kita lihat di sini berisi semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman laut biru ada jaringan makanan. Nah, ini yang masuk ke dalam pernyataan umum karena di sini dia mendeskripsikan secara lebih umum mengenai kehidupan di Antartika atau jaringan makanan yang ada di Antartika. Kemudian pada bagian uraian di sini dijelaskan ada 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Masing-masing tipe ini dia menguraikan atau dibahas lebih rinci dari bagian perbagiannya. Bisa kalian lihat di sini atau kalian baca pada buku paketnya halaman 22. Untuk tugas hari ini, silakan kalian jawab sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Usahakan pendapat kalian tidak boleh sama ya. Yang pertama, apakah perbedaan pernyataan umum dari teks kelelawar dan rantai makanan di Antartika? Kemudian, untuk soal yang kedua, beberapa kata atau istilah teknis bidang ilmu yang kamu harus pahami. Cari informasi kata teknis berikut: plankton, fitoplankton, mikroskopik, rantai makanan, diatom, produsen, konsumen, dan lain-lain. Catat lainnya yang kurang kamu pahami, cari informasi tentang kata tersebut. Untuk soal yang kedua, istilah kata teknis ini bisa kalian cari di KBBI. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum kalian pahami, silakan langsung tanyakan ke Ibu. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.